Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Tak lupa Bu Arini menyampaikan kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tetap semangat untuk belajar walaupun masih berada di rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Sebenarnya materi ini sudah diajarkan ketika anak-anak di kelas 4 atau kelas 5. Namun akan diperdalam lagi di kelas 6 semester 1. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan mampu menemukan unsur-unsur intrinsik pada suatu cerita yang meliputi tokoh, watak tokoh, alur, setting, konflik, amanat cerita, dan tema cerita. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik cerita tersebut? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu cerita. Bisa dongeng, novel, cerpen, dan lain-lain. Unsur-unsur intrinsik tersebut terdiri dari yang pertama adalah tema cerita. Tema cerita yaitu dasar pokok pembuatan cerita. Seumpama ada suatu cerita yang mengisahkan tentang sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, atau anak. Nah, berarti tema dari cerita tersebut adalah keluarga. Contoh lain seumpama ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang sifat seseorang, kejujuran, kebaikan. Nah, itu pun tema ceritanya yaitu tentang budi pekerti, seperti itu. Yang kedua, unsur intrinsik yaitu adalah tokoh cerita. Tokoh cerita adalah pelaku dalam cerita. Jadi orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut disebut sebagai pelaku. Walaupun dalam hal ini, ketika cerita tersebut berbentuk fabel, tentu saja tokohnya bukan manusia lagi, tetapi adalah binatang. Nah, berdasarkan perannya, tokoh cerita dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama, tokoh yang mendominasi jalannya cerita, dan tokoh pendukung yang membantu peran tokoh utama. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis yang memiliki watak baik, tokoh antagonis yang memiliki watak jahat, dan tokoh tritagonis, yaitu sebagai tokoh penengah. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu watak tokoh. Setiap tokoh yang terlibat dalam sebuah cerita pasti memiliki watak atau karakter. Watak tersebut tentu saja nanti harus anak-anak jelaskan. Tidak hanya ditulis wataknya baik atau jahat, karena baik itu luas. Suka memberi, baik. Suka menolong, baik. Dermawan, baik. Jadi harus spesifik ketika anak-anak menyebutkan watak dari seorang tokoh. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu setting atau latar cerita. Setting atau latar cerita ini meliputi setting tempat di mana cerita itu terjadi. Bisa di sekolah, di sawah, di rumah, di sungai, atau di jalan. Setting waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Tadi pagi, kemarin pagi, tadi malam, besok, sore hari, siang hari. Dan yang terakhir adalah setting suasana.
Bagaimana suasana cerita itu? Menyedihkan, menyenangkan, mengharukan, seperti itu. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur cerita. Alur cerita ini sering disebut sebagai plot atau jalannya cerita. Alur cerita ada dua macam, yaitu ada alur maju, ada alur mundur. Kalau alur maju itu artinya cerita itu berawal dari seorang tokoh itu melakukan suatu kegiatan pada kemarin, dilanjutkan kegiatan hari ini, dan kelanjutannya adalah esok atau masa depan. Nah, yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur ini biasanya dimulai ketika peristiwa itu sekarang, lalu kembali ke masa lalu, dan diakhiri kembali ke sekarang atau saat ini. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah pertikaian dalam cerita. Pertikaian atau masalah ini bisa menimpa tokoh secara pribadi tanpa harus ada lawan tokoh. Di sini disebut sebagai konflik batin seorang tokoh. Tetapi biasanya juga konflik yang melibatkan pertikaian antara dua tokoh atau lebih. Nah, konflik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal munculnya konflik, yang kedua adalah puncak konflik, dan yang ketiga adalah bagian akhir konflik yang biasanya disertai dengan penyelesaian. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat cerita. Apa itu amanat cerita? Amanat cerita adalah pesan yang disampaikan penulis untuk para pembaca. Jadi setiap cerita yang kita baca atau kita dengarkan, tentu saja ada pesan moral yang sebenarnya disampaikan oleh penulis. Walaupun pesan itu biasanya secara tersirat atau tidak dituliskan secara langsung. Baiklah anak-anak, saatnya sekarang Bu Arini memberi contoh cuplikan sebuah cerita, lalu kita akan membahas unsur-unsur intrinsiknya. Coba anak-anak perhatikan, Bu Arini akan membaca cerita tersebut. Mak janda dadapan sangat marah ketika bawang putih menyampaikan bahwa baju kesayangan ibunya itu hanyut terbawa arus sungai. Ia lalu menyuruh bawang putih mencari baju itu. Saat terik matahari, bawang putih pun mematuhi perintah ibunya. Ia menyusuri arus sungai yang sangat deras itu. Saat itulah bawang putih bertemu dengan Nini Rombeng yang akhirnya memberi labu yang isinya emas permata. Bawang merah sangat iri ketika melihat saudara tirinya itu mendapatkan labu berisi emas. Dari cerita yang sudah Bu Arini baca, anak-anak bisa melihat dan mengamati ada kata-kata tertentu yang Bu Arini garis bawahi. Nah, unsur intrinsiknya kita akan bahas dari tema. Tema cerita tersebut apa anak-anak? Ada ibu, ada anak, ada saudara tiri. Nah, anak-anak bisa menuliskan bahwa tema tersebut adalah keluarga. Lalu tokoh. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut? Tentu saja adalah mak janda dadapan, bawang putih, bawang merah, dan Nini Rombeng. Nah, bagaimana watak-watak tokoh dalam cerita tersebut? Di sini sudah Bu Arini jelaskan. Mak janda dadapan mempunyai watak pemarah. Dari mana kita bisa menemukan kalau dia pemarah? Dari kalimat yang berbunyi, mak janda dadapan sangat marah ketika bawang putih menyampaikan baju kesayangan ibunya itu hanyut terbawa arus sungai. Watak bawang merah adalah iri.
Bisa kita ambil dari kalimat bawang merah sangat iri. Nini Rombeng memiliki watak dermawan atau suka memberi. Bisa kita amati dari kalimat Nini Rombeng yang akhirnya memberi labu. Yang terakhir adalah watak dari bawang putih. Di sini Bu Arini tuliskan bawang putih memiliki watak patuh pada orang tua. Bisa dilihat dari kalimat yang berbunyi, saat terik matahari, bawang putih pun mematuhi perintah ibunya. Lalu kita akan membahas setting atau latar. Latar tempat peristiwa pada cerita bawang merah bawang putih tersebut adalah di mana? Di sungai. Sudah Bu Arini garis bawahi. Kapan waktunya? Yaitu siang hari. Dari kata terik matahari, itu kan menggambarkan waktu siang. Bagaimana suasananya? Oh, suasananya yaitu menyedihkan. Karena bawang putih disuruh ibunya menyusuri arus sungai untuk mencari bajunya yang hilang. Seperti itu. Lalu alur atau jalan cerita. Bagaimana alur atau jalan cerita tersebut? Alurnya adalah maju. Karena dimulai dari bawang putih laporan pada ibunya, bajunya hilang, dilanjutkan suruh mencari di arus sungai, lalu ketemu sama Nini Rombeng dan akhirnya diberi labu yang isinya emas. Jadi jalan ceritanya itu maju. Lalu konflik. Kita bisa melihat konfliknya di mana? Konflik terjadi atau baru dimulai ketika Mak Janda Dadapan marah kepada bawang putih saat bajunya terbawa arus. Di sini sudah ada konflik antara bawang putih sama Mak Janda Dadapan. Dan yang terakhir adalah amanat. Pesan yang disampaikan penulis untuk kita yaitu kita tidak boleh iri kepada orang lain. Di cerita tersebut digambarkan bahwa bawang merah iri ketika bawang putih mendapat labu dari Nenek Rombeng. Nah, jadi amanat yang bisa kita tarik dari cerita ini adalah kita tidak boleh iri kepada orang lain. Nah, itulah anak-anak, Bu Arini sudah memberikan contoh unsur-unsur intrinsik pada suatu cerita.